Annyeonghaseyo. Benihimnida. Unaimnida. Jadi kita itu sekarang lagi di Korea Selatan karena kita ikutan exchange spring program. Betul banget. Dan sesuai sama yang kemarin udah kita share di Instagramnya Duta IPB, hari ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar tentang exchange. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama dan pertanyaan yang paling sering ditanyain itu, Kak, gimana sih caranya biar bisa ikutan exchange student? Nah, jadi caranya ikut exchange itu gimana? Sebelumnya kita harus tahu dulu exchange itu ada dua tipe. Yang pertama biasanya exchange organisasi dan juga exchange akademik. Exchange organisasi ini biasanya namanya tuh kayak youth program atau pertukaran-pertukaran pelajar yang kita tuh di sana summit doang gitu loh. Jadi kita nggak bener-bener belajar atau biasanya kita ikut volunteer dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian mau ikut program-program exchange yang di organisasi itu kalian bisa lihat-lihat di akun-akun Instagram. Salah satunya kalau misalnya di IPB ada UKM namanya ISEC dan mereka nyediain banyak banget program exchange. Kita bisa ke berbagai negara, itu sampai ada 128 negara, Kak. Jadi kayak banyak banget. Nah, terus kalau misalnya exchange akademik kayak gimana? Oke, jadi tadi itu kan exchange yang organisasi. Kalau misalkan exchange yang akademik, ini dia fokusnya emang buat belajar. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang anak IPB ingin merasakan kuliah di luar IPB gitu, kayak misalkan di Korea Selatan kayak kita, atau mungkin di Jepang, atau mungkin di Jerman. Pokoknya banyak banget kan kerjasama antara IPB sama negara-negara lain. Kalian bisa banget ikut akademik ini gitu. Dan perbedaan mendasarnya sih itu, kalau misalkan yang organisasi dia lebih kayak volunteer, kita kegiatan-kegiatan yang organisasi lah, dan biasanya kita nggak belajar sama sekali Kak di sana. Kalau misalnya akademik itu justru kita belajar gitu, ngambil SKS, ngambil mata kuliah, bahkan ada juga yang penelitian. Betul. Gitu. Oke, jadi nanti kalau misalkan kalian udah masuk IPB, kalian bakal ditawarin oleh ICO atau International Collaboration Office-nya IPB untuk ikut banyak sekali program internasional yang seputar akademik gitu. Nah, kita berdua pun sekarang sedang mengikuti program exchange yang akademik ini. Betul. Ya. Jadi kita daftar ke ICO, ambil program yang sedang dibuka di sana, kemudian kita ikut ke, sekarang ini namanya Chonam National University, dan dia ini membuka banyak banget mata kuliah yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jadi kita sebagai international student bisa mengambil mata kuliah itu. Nah, untuk langkah pertama yang mungkin bisa kalian lakuin yang awal bahas soal exchange, kalian bisa langsung follow Instagramnya ICO. Follow Instagramnya di @ICO_IPB. Nah, kalian bisa lihat program apa aja yang lagi dibuka, terus kalian bisa klik persyaratannya ada apa aja dan bisa langsung daftar. Iya, sebenarnya ini privilege jadi anak IPB. Iya, betul. Karena benar-benar IPB itu membuka peluang yang sangat besar kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk ikutan student exchange. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua, apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk ikutan student exchange? Ya, gitu? mungkin sama lah ya, kayak syarat-syarat apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk student exchange. Oke, jadi sebenarnya setiap program itu biasanya mempersyaratkan sesuatu yang berbeda ya. gitu. Cuman yang selalu ada itu ada beberapa. Pertama adalah paspor, pasti ya Kak, karena kita kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Terus yang kedua adalah sertifikasi bahasa, biasanya bahasa Inggris, wajib banget bisa bahasa Inggris. Dan ini bisa dalam bentuk TOEFL atau dalam bentuk IELTS. Biasanya sih sekarang yang paling sering ditanyain emang TOEFL-nya sih gitu. Nah, terus kalau misalkan kebetulan kita mau ke Korea nih misalkan, terus kan kalau di Korea berarti dia pengennya si mahasiswa ini bisa bahasa Korea gitu. Betul. Ya. Ini akan menjadi nilai tambah aja sih sebenarnya. Oh, nih anak bisa bahasa Korea. Dia punya topik atau sertifikasi bahasa Korea gitu. Nah, nanti ini bakal jadi nilai tambah banget gitu. Tapi sebenarnya nggak diwajibkan ya. Yang penting itu adalah bahasa Inggrisnya. Terus yang selanjutnya apa lagi Kak? Terus ada motivation letter atau study plan. Jadi itu biasanya esai yang kalian buat, apa aja yang mau kalian pelajari, apa aja yang mau kalian dapat dari program ini, dan apa hubungannya nanti sama studi kalian yang ada di Indonesia. Nggak jarang juga banyak persyaratan yang meminta surat rekomendasi Kak. Oh iya benar. Surat rekomendasi dosen. Jadi kita bisa langsung aja minta pada punya kan dosen pembimbing akademi atau pembimbing skripsi, itu kita bisa langsung minta aja dan jelasin apa urgensinya, jelasin kalau kita mau ikut exchange, nanti sama dosennya biasanya bakal dibuatin kayak gitu. Terus biasanya juga diminta transkrip. Oh iya betul, transkrip nilai juga dibutuhin.
Nah, jadi buat kalian yang pengen banget ikut exchange, yang penting banget dipersiapkan itu sebenarnya TOEFL dan juga paspor dulu ya Kak, karena itu adalah dua hal yang gak bisa disiapkan hanya dalam 1-2 bulan. Gak bisa dadakan gitu, karena mereka juga tempat buatnya juga butuh memproses itu. Iya betul. Nah kayaknya jawaban yang tadi juga udah langsung ngejawab pertanyaan yang sering ditanyain, Kak harus bisa bahasa Korea gak sih? Jawabannya enggak ya. Kalau misalnya punya sertifikasi atau bisa itu mendukung banget. Cuman nggak harus sih ya, kayak nggak diwajib. Jadi nggak perlu takut gitu kan, misalkan mau ke Jepang, wah harus bisa bahasa Jepang dong, mau ke Korea, wah harus bisa bahasa Korea dong. Enggak, itu cuma sebagai nilai tambahnya aja. Nah pertanyaan ketiga ya Kak, ini ada pertanyaan yang menarik banget kayaknya di masa sekarang, masa pandemi. Gimana sih sistem exchange pas pandemi? Emang bisa ya kayak ke luar negeri pas pandemi? Oke, jadi ini tuh sebenarnya tergantung dengan kebijakan negara tujuan gitu. Kalau misalkan negara tujuannya memang membuka visa pelajar di saat masa pandemi gini, berarti kalian bisa buat exchange di masa pandemi. Kayak sekarang kita lagi di Korea Selatan. Ini kita bisa nyampe di sini pada masa pandemi emang karena Korea tetap membuka untuk pelajar gitu. Tapi untuk wisatawan ditutup. Iya. Nah, yang beda dari yang lainnya kalau exchange nggak pandemi adalah kita harus yang namanya karantina dulu selama 2 minggu. Bener. Kemarin kita karantina emang bener-bener di dalam satu kamar, kita sendiri-sendiri gitu, dan YOLO itu agak bosen ya. Bener-bener. 2 minggu nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman begitu keluar dari karantinanya emang worth it banget ya. Iya, worth it banget. Jadi yang emang ngebuat beda cara exchange pas pandemi sama enggak itu ya karantinanya aja ya Kak, kayak gitu. Terus mungkin juga sistem belajarnya nggak sih Kak? Sistem belajarnya. Jadi kalau misalkan pandemi, ya namanya juga pandemi, kita nggak bisa kumpul rame-rame gitu, makanya belajarnya itu kebanyakan online gitu. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang menawarkan metode belajar hybrid gitu, ya betul. Online dan offline. Cuman bedanya biasanya ujiannya itu pasti offline, dan juga kalau misalnya ada praktikum atau kita harus nge-lab itu tuh udah dibuka untuk offline. Jadi itu sih yang bedanya sama di Indonesia kayak gitu. Soalnya kalau di Indonesia kita lihat masih 100% sampai bulan ini ya. Masih 100% kampus itu ditutup. Tapi kalau misalkan di Korea itu memang udah setengah-setengah lah dibuka. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tes buat ikut exchange apa aja Kak? Oke, mungkin ini lebih ke tahap seleksinya gitu ya. Betul. Gimana tuh Kak? Jadi pertama kita harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pembuka exchange. Kalau di sini konteksnya ICO yang tadi kita sebut, berkasnya apa aja kayak transkrip, surat aktif mahasiswa, terus juga TOEFL dan lain-lain kita siapin, kita buat dan kita kirimkan ke email ICO. Terus kita bakalan nunggu di email kembali untuk jadwal interview kita. Nah, tapi di sini ini adalah tahap seleksi pertama karena nggak semuanya dapat interview. Jadi di sini kalau misalnya ada berkas kalian yang tidak sesuai, misalnya biasanya kalau misalnya TOEFL-nya tidak official itu bakal di-cut untuk nggak boleh ikut interview. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya seleksi pertama adalah berkas dan seleksi kedua adalah interview. Biasanya gitu. Cuman mungkin beberapa program ada yang beda. Cuman rata-rata di ICO itu selalu begitu. Betul. Untuk interviewnya biasanya kita offline nih. Kalau misalkan kondisi lagi nggak pandemi, kita bakal dipanggil buat datang ke kantor ICO dan kita bakal mengadakan interview yang tentunya dalam bahasa Inggris. Terus kalau misalkan lagi pandemi gini, kita online kemarin ya. Iya, kemarin lewat Zoom meeting. Lewat Zoom meeting, benar-benar kita kayak diundang gitu kan. Terus ya udah akhirnya melaksanakan interview dalam online itu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya apa sih biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajuin sama pewawancara saat interview. Apa aja nih Kak? Jadi yang pertama pasti bakalan ditanya tell me about yourself, dan di sana kalian bisa jawab diri kalian dan hobi kalian di sisi akademiknya. Dan misalnya kayak hobi kalian A di sisi akademik, dan kalian tunjukin itu dengan bukti prestasi kalian. Terus abis itu kalian bakalan ditanya kenapa kalian mau ikut program ini, kayak motivasinya atau alasannya. Betul. Dan kenapa sih kalian unggul dan harus untuk dipilih menerima program ini. Mungkin teman-teman bisa jawab dengan alasan kayak
kenapa memilih negara itu atau kenapa memilih program itu. Karena biasanya setiap program itu punya title-nya masing-masing. Maksudnya kayak misalkan kemarin tahun 2019 aku ikut yang exchange ke Jepang dari ICO juga, dan itu title-nya itu adalah Environmental Studies. Jadi emang tentang kita akan belajar tentang lingkungan, dan kebetulan aku tertarik banget buat ngambil topik skripsi tentang lingkungan. Jadi kayak aku bilang nih waktu wawancara, aku tertarik banget buat ikut program ini karena aku yakin program ini bisa membantu aku dalam menyusun skripsi nantinya gitu. Betul. Nah, untuk yang ke Korea ini juga kalian bisa nunjukin apa sih yang lebih dari Korea di bidang keilmuannya dibanding Indonesia itu sendiri. Kalau kemarin aku itu jawabnya Kak, karena aku punya cita-cita pengen jadi akademisi, dan aku bilang kalau aku pingin ambil S2 lagi. Nah, aku ikut program exchange ini untuk meningkatkan resume aku, kayak CV aku, dan juga menambah pengalaman. Aku udah punya bayangan gimana sih belajar abroad itu, kayak gitu. Jadi itu juga salah satu keunggulan sebenarnya, walaupun untuk ningkatin CV, tapi itu bermanfaat untuk kedepannya, karena nanti kalau misalnya aku udah jadi akademisi nih, aku bakal balik lagi ke IPB. Jadi itu bermanfaat juga untuk IPB-nya, walaupun belum bener-bener terwujud, nggak apa-apa ya Kak. Yang penting betul. Rencana kalian itu sudah terplan. Terus pertanyaan selanjutnya setelah alasan dan motivasi biasanya ditanya tentang seberapa dalam kita tahu tentang program itu. Jadi pewawancara itu pengen tahu seberapa serius dan seberapa sungguh-sungguh sih kita dalam apply program itu gitu. Apa jangan-jangan cuma asal apply aja. Nah, makanya tips buat teman-teman sebelum daftar suatu program, teman-teman harus ulik-ulik dulu. Kalau bisa mungkin sampai nanya ke alumninya gitu. Betul. Jadi siapa sih tahun lalu anak IPB yang ikutan program ini gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dulu. Nah, semakin banyak sharing-sharingnya kan semakin banyak kita tahu. Nah, nanti waktu wawancara kalian ceritain aja tuh apa aja sih yang kalian tahu tentang program itu. Mungkin dari latar belakangnya kenapa ada program itu. Terus programnya dilaksanain di mana dan dalam periode waktu dari kapan sampai kapan. Setelah itu apa sih kegiatan yang bakal kalian lakuin di sana. Terus juga biaya. Nah, ini yang paling penting. Jadi si pewawancara ini biasanya bakal pengen tahu banget, kalian tahu nggak sih tentang biaya yang harus kalian keluarkan selama mengikuti program itu gitu. Karena mungkin pewawancara pengen tahu seberapa siap kalian, bukan dalam segi mental doang, tapi juga dalam segi finansialnya gitu. Dan itu juga walaupun kalian nanti dapat beasiswa, tapi jangan beranggapan kalau kalian udah pasti dapat beasiswa, karena kalian bakal ditanya gimana tiket, gimana visa. Terus bakal ada pertanyaan juga, gimana kalau misalnya kalian nggak dapat beasiswa gitu. Apakah tetap mau lanjut atau nggak usah deh gitu. Terus yang terakhir itu ditanya juga kesiapan studi. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya exchange kita ninggalin 1 semester, bisa jadi kita ninggalin 1 semester. Mereka wawancara bakal nanya udah konsultasi ke dosen pembimbing atau belum. Kalau kita kan tingkat akhir, yang ditanyain itu udah konfirmasi ke dosen pembimbing skripsi atau belum. Kalau kalian belum tingkat akhir, kalian bakal ditanya udah konfirmasi ke dosen pembimbing akademik atau belum, kayak gitu. Dan aku saranin banget untuk kalian udah konfirmasi atau kasih tahu kalau kalian mau daftar, karena itu kelihatan keseriusan kalian kayak gitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kalian pergi hilang dari IPB dan waktu ditanya waktu ditanya aku di Korea, kan nggak sopan juga ya kayak gitu. Dan sebenarnya beda-beda sih programnya, kan ada yang short program kayak yang cuma 2 minggu aja atau 1 bulan aja, tapi ada juga yang long yang bener-bener 1 semester. Mungkin kalau misalkan yang 2 minggu sampai 1 bulan itu nggak usah meninggalkan, nggak usah cuti gitu kan ya. Cuman kalau misalkan yang bener-bener kita ngambil yang 1 semester itu kita emang dituntut buat cuti gitu, karena kita nggak bakal bisa paralel dua-duanya, kuliah di negara lain dan juga kuliah di IPB gitu. Betul. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, banyak juga yang nanya tentang biaya. Apa aja sih yang di cover IPB dan apa aja yang nggak di cover sama IPB. Ini bagus banget sih buat kalian, harus persiapan ke depannya kalau mau ikut exchange. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya, setiap program itu beda-beda. Ada yang benar-benar fully funded, atau artinya benar-benar dia mengcover semua biaya sampai kalian nggak perlu mengeluarkan uang lagi sama sekali. Tapi ada juga yang partial funded, di mana kalian bisa dapat beasiswa separuh aja dan separuh lagi kalian harus bayar pakai duit sendiri. Tapi ada juga yang self funded, atau kalian benar-benar 100% bayar pakai uang sendiri gitu. Oke, jadi untuk dana kita yang di Korea, alhamdulillah kita dapat beasiswa dari yang namanya AIM Scholarship. Itu hasil kerjasama dari IPB dan juga kampus kita yang ada di Korea. Nah, kebetulan juga program yang kita ikutin ini jatuhnya sih partial funded ya. Pesawat pulang pergi, kemudian juga biaya karantina. Kak, kalau ikut program exchange harus cuti nggak?